Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Laboratorium Kampung Inggris. Teman-teman, saya akan melanjutkan video sebelumnya, ialah masih berkaitan adjective clause. Teman-teman yang belum melihat, silakan teman-teman bisa melihat di video sebelumnya biar ada kefahaman di sana ntar. Ya. Di video sebelumnya saya sudah terangkan bagaimana RA itu apa saja, conjunction-conjunctionnya, RPS itu apa, RPO itu apa, ya, RP conjunctionnya, semuanya sudah saya jelaskan semua. Langsung saya jelaskan di sini di bagian relative possessive. Di bagian relative possessive atau yang disingkat dengan RP. Ingat RP, jangan ingat rupiah. Ya. Relative possessive. Relative possessive berarti berkaitan dengan apa? Kepemilikan. Jadi teman-teman, ketika berkaitan dengan kepemilikan, jangan pakai who, which, that, whom, udah, dan lain-lain. Tapi pakai apa? Whose plus non. Itu udah bawaan ya. Whose plus non, itu udah bawaannya. Whose wajib bersamaan dengan non. Nah, bagaimana non sebelumnya? Non sebelumnya di sini teman-teman bisa berupa persen, bisa berupa non persen. Non sebelumnya bisa berupa persen atau non persen. Setelahnya diikuti oleh subjek verb transitif, hilang apa? Verb transitif kan membutuhkan objek, berarti hilang objeknya. Atau whose plus non verb objek, hilang apa di sini? Subjeknya. Jadi whose plus non hilang objeknya atau hilang subjeknya. Dua-duanya masuk ke relative possessive. Nah, masih ingat di video sebelumnya bahwasanya adjective clause itu terbuatnya adjective clause itu dari dua kalimat. Kalimat yang pertama dalam contoh misalnya we are cleaning the room, yang pertama. Yang kedua, its wall has just been painted. Dua kalimat tersebut bisa dijadikan adjective clause, bisa dijadikan anak kalimat, induk kalimat. Catatannya ketika mempunyai dua poin yang sama. Dua poin yang sama, yang dimaksud bukan kalimatnya atau katanya, tapi gimana? Mempunyai rujukan. Misalnya, its itu kan kepemilikan ya. Merujuknya kemana? Ke the room. Nah, ini yang dikatakan mempunyai rujukan yang sama. Maka bisa dijadikan adjective clause. Tapi karena its itu artinya adalah kepemilikan, maka teman-teman wajib pakai relative possessive, nggak boleh pakai that, which, who. Gimana cara membuatnya? Dekatkan dua poin yang sama itu saling berdekatan, jangan jauh-jauh teman-teman. Gimana jadinya? We are cleaning the room, ya. Habis itu its wall has just been painted. Awalnya kan kayak gitu. We are cleaning the room, its wall has just been painted. Setelahnya diapakan? It's-nya diubah menjadi conjunction. Paralelkan kalimat ini dengan conjunction. Karena it's ini berkaitan dengan kepemilikan, maka jangan pakai who. Mister, ini kan the room, ini bukan orang. Maka pakai which, bukan. Tapi pakainya apa teman-teman? Whose. Ini merujuknya it's ke the room ya. The room itu kan bukan orang, mister. Baik orang ataupun bukan orang, tetap menggunakan whose. Jadi whose itu fleksibel, bisa orang, bisa enggak. Whose wall has just been painted. Atau teman-teman boleh pakai pola variasi yang kedua. Catatannya, pola variasi yang kedua di sini ketika non yang di depan itu berupa non person, bukan orang. Jadinya gimana? We are cleaning the room. Jadinya the wall of which. Jadinya kayak gitu ya. Nonnya dulu didepankan, habis itu tambahkan of which. The wall of which has just been painted. Artinya sama, mister, sama. Menunjukkan kepemilikan. Kita sedang membersihkan ruangan yang temboknya kayak gitu ya. Yang temboknya baru saja dicat. Melanjutkan adjective clause yang berikutnya ialah relative adverb. Relative adverb atau yang disingkat menjadi RA. Kapan penggunaannya? Ketika struktur, kita mengenali struktur.
Ketika struktur setelah conjunction itu berupa pola lengkap, ada subjek, verb, objek. Tidak ada unsur yang hilang. Kalau kemarin hilang subjeknya pakai RPS, hilang objeknya pakai RPO. Tapi kalau di RA, poinnya lengkap semua, subjek, verb, objek. Maka gunalah RA. Conjunction di sini harus pakai conjunction RA. Apa conjunction RA itu? Teman-teman bisa pakai where, bisa pakai when. Penentuan kapan pakai where, kapan pakai when tergantung dari non yang dijelaskan. Non sebelum conjunction. Ketika non sebelum conjunction berupa place, tempat, maka teman-teman gunakan conjunction yang where. Tapi ketika berupa time, teman-teman gunakan conjunction when. Seperti itu ya. Atau teman-teman pakai pola variasinya. Teman-teman bisa nggak menggunakan where atau when dengan menggunakan which, tapi tambahkan preposisi at which, in which, on which. Jadinya seperti itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwasanya adjective clause itu terbuat dari complex sentence. Ada 2 kalimat berarti di sana. Kalimat pertama, the Cold War period is the worst one in my life. Kalimat yang kedua, I was born then. 2 kalimat tersebut ketika dirangkai bisa menjadi adjective clause. Syaratnya satu, ketika terdapat poin yang sama. Apa poin yang sama di sini? Tentu poin yang sama yang dimaksud bukan poin kalimatnya atau katanya, tapi apa? Di sana ada tempat rujukannya enggak? Periode perang dingin adalah periode yang terburuk dalam kehidupanku. Kalimat pertama. Kalimat kedua, saya dilahirkan pada periode tersebut. Otomatis dan di sini kembalinya kemana? Yang dimaksud dan adalah in the Cold War period. Kan seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan rangkaian satu kalimat dengan terbentuklah anak kalimat sama induk kalimat. Kan seperti itu. Gimana caranya? Dekatkan poin yang sama itu dengan non yang menjadi rujukan. The Cold War period jadinya ya. Habis itu dan poin yang sama. Tapi jangan dunia saja. Kalimat yang bersamaannya juga diikutkan. I was born. Setelah itu gimana? Kalimat yang atasnya baru ditaruh di kalimat setelahnya. Is the worst one in my life. Nah, setelah itu gimana? Gantilah poin yang sama tersebut dengan conjunction. Conjunction di sini menyesuaikan non yang dijelaskan, non yang sebelumnya. Period itu menjelaskan soal apa? Apakah place atau time? Time. Maka teman-teman di sini diubah menjadi when. Jadinya the Cold War period when I was born is the worst one in my life. Atau teman-teman boleh pakai pola variasinya. Period itu teman-teman menggunakan preposisi apa? At, in, on. In ya. Otomatis apa teman-teman? When boleh kalian ganti menjadi in, which. Jadinya seperti itu. Melanjutkan ke bagian adjective clause yang terakhir ialah relative statement of reason atau yang disingkat menjadi RS, relative statement. Bagaimana penggunaan relative statement? Pertama, kita lihat strukturnya. Ketika setelah conjunction itu berupa struktur lengkap, ada subjek, ada verb, ada objek. Tidak ada yang hilang di sana, maka teman-teman bisa pakai RA tadi dia, bisa juga pakai RS. Kan kayak gitu. Pilihannya bisa RA, relative adverb, bisa juga RS kalau udah lengkap. Nah, bagaimana untuk menentukan ini RA atau RS? Mudah teman-teman. Lihat saja non sebelumnya. Kalau non sebelumnya itu berupa reason, maka teman-teman ini pakainya RS. Bisa dipastikan conjunction-nya di sana berupa RS. Bukan RA ataupun bukan RA maksud saya. Nah, RS itu apa, Mister? RS conjunction-nya RS itu berupa why. Mengapa?
Kenapa? Gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai pola variasinya. Gimana pakai pola variasinya? Sama, preposisi which. Jadinya for which. Jadinya seperti itu. Seperti yang saya jelaskan, gimana adjective clause adalah bagian daripada complex sentence. Berarti ada dua kalimat di sana. The reason Mac John said. The reason Mac John said. The girl left the band for it. Kan seperti itu. Ada dua kalimat, dari dua kalimat tersebut terdapat poin yang sama. Baru bisa dijadikan anak kalimat sama induk kalimat. Poin yang sama kira-kira mana teman-teman? Ada poin yang sama nggak di sini? Girl sama John beda dong. It ini kembalinya kemana ya? It ini kembalinya ke reason, kembalinya ke noun yang depannya. Otomatis ini terdapat poin yang sama. Maka bisa dijadikan diparalelkan menjadi satu clause yang disebut dengan adjective clause. Gimana caranya? Dekatkan poin yang sama itu, sama for-nya berarti ya. Dekatkan poin yang sama itu dengan noun yang menjadi rujukan. Jadinya gimana? The reason for it, satu kesatuan ya. Kata yang bersamaannya diikutkan juga. The girl left the band. Baru setelah itu kata yang di atasnya, Mac John said. Sesudah itu bagaimana? Udah selesai? Belum. Ganti pronoun tersebut itu dengan conjunction why. Jadi for it-nya diubah menjadi why. Jadinya the reason why the girl left the band, Mac John said. Atau teman-teman boleh menggunakan pola variasinya. Apa tadi itu? Pakainya for which. Jadinya the reason for which the girl left the band, Mac John said. Jadinya seperti itu. Coba teman-teman udah saya jelaskan semua dari RPS, RPO, RP, RA, dan yang terakhir ini RS. Kira-kira teman-teman kalau melihat contoh kayak gini, jawaban teman-teman apa? Apakah Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Saya kasih waktu berapa menit ini? 30 detik ya, mungkin ya. Kira-kira apa teman-teman? Kita lihat teman-teman. Udah guys, kita langsung bahas bareng aja ya. Verbnya mana? Is. Ada verb lagi nggak di sini? Reflex. Verbnya ada dua. Ada dua verb berarti di sini yang dibutuhkan conjunction. Ada verb lagi nggak? Supply, mister? Demand? Bukan. Ini noun. Ini noun. Kok tahu noun? Karena ada adjektif, relatif adjektif. Adjektif tugasnya menjelaskan noun. Berarti dua-duanya ini noun, bukan verb. Ada dua verb butuh conjunction. Ini tempatnya conjunction berarti. Karena ini tempatnya conjunction, semuanya conjunction, mister. Maka, gimana menentukannya? Pertama, lihat struktur setelah titik-titik. Lihat struktur setelah titik-titik berupa apa? Langsung bertemu dengan verb. Habis itu ketemu sama satu kesatuan sampai akhir, itu sebagai objek. Otomatis kalau udah kayak gitu gimana? Ada conjunction verb objek. Hilang apanya di sana? Subjeknya. Kalau hilang subjeknya teman-teman, itu pola apa? RA, RPS, atau RPO? Iya, RPS, karena hilang subjeknya. Teman-teman masih ingat nggak? RPS pilihannya ada apa saja? Ada who, ada which, dan ada that. Yang pasti salah yang nggak masuk RPS. Berarti kira-kira yang salah mana? Alpha, Bravo. Alpha sama Bravo ada di RA ya. Pilihannya antara Charlie sama Delta. Nah, dua-duanya sama-sama ada. Lantas, penentuan selanjutnya kita tentukan melalui noun yang dijelaskan. Mana noun yang dijelaskan? Price. Kira-kira person atau non-person? Price, harga. Non-person dong. Berarti ini bukan orang. Cari yang bukan orang. Kira-kira yang bukan orang yang mana? Iya, teman-teman. Which, jawabannya apa berarti? Delta.
selesai semua teman-teman adjective clause, ya. Teman-teman udah hafal semua. Maka izinkan saya menutup pertemuan ini dengan suatu kalimat. Jika cerita adalah doa, maka cerita terbaik adalah cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.